Apakah worth it beli Persona 4 Golden di tahun 2024? Dengan harga 260.000 untuk yang standar dan 325.000 untuk yang digital deluxe edition. Yang bedanya, kalau standar tuh cuma dapat gamenya, sedangkan kalau yang digital deluxe edition, kalian akan dapat digital artbook dan digital soundtrack. Dengan harga yang ditawarkan, apakah game ini worth untuk dibeli? Apakah game ini layak untuk dimainkan? Di sini gue akan review game ini mulai dari grafis, story, gameplay, dan lain-lain. Untuk grafis sendiri, untuk sebuah game yang dirilis di PS Vita dan diremaster untuk PC, Switch, PS4, dan PS5, ini sih masih enak ya di mata untuk dimainin di tahun 2024. Apalagi buat kalian yang emang fokus utamanya tuh bukan grafis, tapi cerita dan gameplay. Walaupun grafisnya udah cukup ketinggalan, tapi saat kalian main gamenya dan udah kehook sama ceritanya, grafik tuh nggak bakal dipikirin lagi deh sama kalian. Untuk di desanya pun ini tuh udah cukup indah, apalagi kalau kalian mainnya di Switch atau PS Vita, yang layarnya tuh kecil. So, untuk rating dari grafik, gue kasih nilai 3 dari 5. Nah, ini nih, cerita dalam game ini tuh salah satu aspek terkuatnya. Gue sih nggak mau spoiler banyak soal ceritanya, kalian bisa langsung mainin aja gamenya. Tapi asli sih, ceritanya tuh asik banget untuk diikutin. Kalian sebagai protagonis akan pindah di desa kecil bernama Inaba, dan kalian akan memecahkan sebuah kasus. Mulai dari protagonis dan teman-temannya yang menyelidiki sebuah kasus, sampai rahasia-rahasia yang bakal terungkap selama kalian mainin game ini. Gue jamin kalian bakal terus penasaran sama cerita dari game ini. Plus, tema-tema seperti persahabatan, kebenaran diri, dan pengorbanan membuat cerita ini semakin menarik. Dan story dari game ini gue bakal rating 5 dari 5 karena emang sebagus itu, seindah itu. Yang seru dari ini game nih, itu gameplaynya coy. Apalagi buat orang yang emang suka sama tipe game RPG atau JRPG, pasti dia bakalan nyantol sama ini game. Game ini menawarkan kombinasi yang menyenangkan antara pertarungan, eksplorasi, dan simulasi kehidupan sehari-hari. Sistem battle di game ini itu turn-based. Selayaknya game turn-based yang lain, game ini juga ada sistem weakness untuk musuh atau boss yang akan kalian hadapi. Oh iya, yang menarik dari battle game ini tuh ada namanya lot attack. Jadi ketika kalian udah knock out semua musuh yang ada di field, nanti kalian bakal bisa menggunakan fitur lot attack ini. Jadi separty tuh bakal mukulin musuhnya ramean, seperti footage yang gue kasih di layar kalian sekarang. Nah, itu untuk gameplay battle-nya. Sebenarnya untuk battle tuh masih banyak yang bisa dieksplor. Gue nggak mau spoiler banyak, jadi kalian bisa langsung main aja. Sementara untuk fitur-fitur di real world-nya atau dunia nyatanya itu ada sekolah, sosialing, kerja part-time, mancing, nangkep serangga, bahkan kita bisa ngerakit Gundam atau robot-robotan. Nih gue jelasin dikit soal sosialing di game ini. Setiap karakter itu punya arkana yang merepresentasikan kepribadian mereka. Ketika kalian menghabiskan waktu dengan karakter tersebut, rank sosialingnya akan naik. Semakin tinggi rank sosialing, semakin kuat juga hubungan si protagonis dengan karakter tersebut. Mulai dari teman sekelas, guru, rubah atau fox, hingga orang asing di desa Inaba. Yang seru dari sosialing, kalian bisa belajar lebih dalam tentang latar belakang dan perasaan karakter-karakter tersebut. Di samping itu, meningkatkan sosialing juga bakal ngasih bonus dan kemampuan khusus saat kalian fusion di Velvet Room. Selain itu, bisa mempengaruhi jalan cerita dan ending. So, untuk gameplay, gue kasih rating 4 dari 5. Karakter sih udah gak perlu diraguin lagi ya kalau buat game-game Persona. Pertama sih protagonis. Karena ini game Persona, ya pasti karakter protagonis punya life stats, yaitu understanding, knowledge, courage, expression, dan diligence. Jadi, kalau kalian mau buat karakter utamanya bodoh, bisa. Penakut, bisa. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian explore ketika mainin game ini. Lanjut, ada teman-teman si protagonis. Gue gak bakal sebutin semua karakternya karena bakal spoiler. Jadi yang pertama ada Yosuke yang selalu bikin ketawa sama jokes-jokesnya, Chie yang tomboy, Yukiko yang polos, dan masih banyak karakter lain yang bisa kalian temukan di game ini. Dan setiap karakter di game ini tuh punya cerita masing-masing yang unik. Jadi kalian bakal suka untuk mengeksplor karakter-karakter tersebut. Rating gue untuk karakter di game ini itu 5 dari 5. Kalau untuk spek PC yang dibutuhin dari game ini sih, kalian bisa lihat yang gue tampilin di layar. Enteng kok game ini, bahkan PC gue yang kentang pun masih bisa dapat 60 FPS tanpa frame drop sedikit pun. Optimisasi game ini pun bagus banget, jadi nggak usah diraguin lagi. Jadi kalau untuk PC requirement, nggak perlu dipusingin untuk ini game. PC kentang pun gue jamin bisa main. Jadi kalau untuk ratingnya, 5 dari 5.
Untuk durasi game ini itu sangat bervariasi, tergantung cara main kalian. Gua sendiri nyelesain game ini tuh di 60 jam lebih, dan itu bahkan belum New Game Plus dan belum 100%. Jadi kalau mau 100% mungkin bisa di 100 jam lebih. Karena konten di game ini tuh banyak banget, seperti yang gue bilang di segmen gameplay tadi. Untuk rating, 4 dari 5. Aspek audio dalam game ini itu sangatlah kuat. Soundtracknya yang beragam dan enak-enak semua didengar. Ini kalian dari tadi kalau sadar, BGM yang dipakai di video ini pun soundtracknya dari Persona 4 Golden. Salah satu BGM favorit gue itu judulnya Everyday Sunshine. Mulai dari lagu-lagu yang ceria sampai yang misterius dan tegang pun ada di game ini, yang semuanya cocok di setiap momen gamenya. Pengisi suaranya juga top sih menurut gua. Mau bahasa Inggris atau bahasa Jepang, semuanya bagus. Jadi rating untuk audio 5 dari 5. Dengan banyaknya pilihan ending yang berbeda, membuat Persona 4 Golden bisa dimainin berkali-kali tanpa bosen. Ada fitur New Game Plus juga. Fitur New Game Plus itu kalian ngulang gamenya, tapi stats, kompendium Persona itu nggak ngilang. Jadi kalian nggak bakal capek grinding lagi dari awal. Jadi worth it game ini untuk dimainin berkali-kali. Gue sendiri bahkan udah ngulang berkali-kali, dari zaman di PS Vita sampai sekarang udah di Steam. Jadi untuk replayability gue kasih rating 4 dari 5. Jadi, menurut kalian, apakah worth it untuk membeli dan memainkan game ini di 2024? Dengan beberapa aspek yang udah gue jelasin tadi. Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut gue, game ini bakal terus worth it sampai tahun kapanpun. Karena kalau emang game bagus, mau dimainin kapanpun, pasti bakal tetap bagus untuk dimainin. Rating dari gue untuk game ini, 4,5 dari 5. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian suka dengan review gue soal game ini. Kalau kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Jadi thank you yang udah nonton, semoga kalian enjoy video kali ini, see you in the next video.